Bapak yang saya hormati, saya diminta oleh Pak Adi lewat Pak Yusdani ya untuk menemani diskusi hari ini. Cuma waktu itu saya sampaikan kepada Pak Yusdani, yang pertama terima kasih diundang untuk berdiskusi bersama, dan yang kedua Pak Yusdani nampaknya paham saya bukan orang yang menggeluti bidang ini secara fokus karena memang bukan bidang saya. Dari sisi pendidikan dan juga mungkin peran serta di dalam komunitas. Tapi bukan berarti saya tidak punya idealisme, tidak mendukung gerakan seperti ini. Ibu Bapak, kalau ingin diketahui, bidang saya ini informatika, teknologi informasi. Jadi kalau dipaksa bicara tentang industri halal nanti bisa bermasalah. Sehingga saya mencoba mencari perspektif yang bisa berkontribusi lah untuk menghangatkan diskusi, kira-kira seperti itu. Dan nanti saya yakin Pak Afdal Ali Azhar akan memberikan narasi yang lebih lengkap lagi. Apa kemudian yang muncul dalam pencarian saya, Bapak? Nah, judulnya seperti ini. Jadi saya fokus untuk melihat bagaimana industri halal ini diperbincangkan di akar rumput, terutama warganet. Karena selama ini, seperti yang saya sampaikan oleh Pak Adi tadi, penerimaan publik semakin baik. Pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Artinya itu diterima dengan kesadaran atau memang tidak ada pilihan atau melihat sesuatu seperti taken for granted. Ini untuk membuka diskusi. Karena industri halal ini kan perspektifnya luas. Ini kalau kita bicara rantai pasokan industri halal ini kan bisa luar biasa kan. Dari ladang sawah sampai di atas meja makan, kira-kira seperti itu. Nah, saya mencoba menambang percakapan warganet, tapi hanya dari satu kanal. Ini nanti menjadi catatan ketika kita menginterpretasikan data. Dan saya temukan beberapa hal yang nampaknya menarik untuk ditindaklanjuti. Kanal yang saya tambang adalah kanal Twitter, yang dengan bantuan dari Drone Emprit Academic. Ini sistem yang dibuat oleh kawan saya, Kang Dr. Ismail Fahmi, yang juga mengajar di Universitas Islam Indonesia dan bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia. Dan Ibu Bapak jika tertarik untuk memantau, lanjut juga dipersilakan mendaftarkan diri sebagai anggota Drone Emprit Academic. Jadi dea.uii.ac.id. Itu terbuka untuk umum, untuk publik, untuk dosen, praktisi, wartawan, tapi dengan syarat kalau jadi anggota setiap 2 pekan harus menulis menggunakan data yang ada. Nah, Ibu Bapak, ini saya ambil pertama dari Instagram. Saya mencoba mencari dengan hashtag atau tagar, tanda pagar industri halal. Ternyata saya temukan hanya 2074 posting. Tidak banyak. Nah, ini mengindikasikan sesuatu juga. Bagaimana kesadaran warga dunia maya, warganet, yang ini nampaknya juga refleksi dari kenyataan sehari-hari, ternyata memperbincangkan industri halal itu tidak begitu mendapatkan atau tidak diberi perhatian yang cukup. Nah, kemudian saya penasaran, saya cari dengan kata yang lain. Nah, ini cukup menggembirakan. Ada 8 juta lebih tagar halal, dan tagar halal ini nampaknya tidak dibatasi dengan bahasa. Karena dalam bahasa Inggris pun itu juga halal. Sehingga tagar halal ini bisa tidak hanya di Indonesia. Sehingga seluruh dunia ini ada 8 juta lebih. Ketika kita gunakan dengan halal food, ini bahasa Inggris, itu menurun menjadi 1,5 juta. Lagi-lagi ini tidak hanya di Indonesia. Tapi ketika dibatasi dengan misalnya industri halal, itu tidak banyak. Nah, ini kan catatan.
Ya, jadi kesadaran di warganet yang merupakan refleksi dari warga nyata itu memang belum banyak. Nah, kemudian kalau kita masuk ke Twitter, ini saya ambil hanya menambang sepekan, Ibu Bapak. Ini kalau tambangnya bisa sampai 1 bulan, 2 bulan akan sangat menarik. Ini hanya sepekan, tanggal 8 sampai 15 Juli saya dapatkan. Nah, saya mencari tweet dengan 2 kata penting. Yang pertama hanya dengan kata halal. Dengan kata halal, itu saya temukan 16.000 tweet. Tetapi ketika halal, saya kombinasikan dengan kata-kata yang menjadi topik untuk diskusi kali ini, itu ditemukan hanya 1.280-an. Industri halal, produk halal, sertifikasi halal, makanan halal, minuman halal, pariwisata halal, pasar halal, wisata halal, dan lain-lain, dikombinasikan, itu hanya berjumpa 1.200-an. Tidak banyak. Lagi-lagi tidak banyak. Karena biasanya kalau di dunia nyata itu rame, di dunia maya pun juga rame. Ini ternyata tidak banyak. Nah, padahal pengguna Twitter di Indonesia itu sekarang ada 11 juta lebih. Nah, tadi hanya ada 1.000 sekian selama sepekan. Dan kalau saya cari dengan kata kunci yang lain, itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan itu dalam sepekan. Terutama untuk yang topik-topik yang aktual. Ini. Nah, ini contoh tweet yang terkait dengan kata-kata halal. Ini ada berapa 6 ya. Itu 5 besar yang sering, ini misalnya ada di bawah ini, ya Allah limpahkan dan lipat gandakan rezeki kami dengan rezeki yang halal. Ini ada terusannya, dipotong. Dan kemudian di sini ada menunggu vaksin masih berbulan-bulan. Ini menunggu vaksin buatan NKRI yang halal. Ini juga bagian dari industri halal sebetulnya. Ini ada yang menarik, kaum munafik berbelut agama itu busina apa tidak haram. Nah, ini bagaimana warganet itu mendefinisikan halal itu sangat variatif. Ini kalau kita lanjutkan, ini contoh lah, tweet halalnya. Ini kalau kita panjangkan, kira-kira ini contoh, saya ambil 2 saja. Yang satu positif, satu negatif. Ini tadi muncul di depan. Ini terkait dengan vaksin halal. Ini positif, ini followernya 121.000. Ini Dr. Andi Khomeini Takdir, ini ada August, ini yang terkait dengan base China tadi. Ini cenderung negatif. Ini memberikan perspektif Bapak, bagaimana kosakata halal di publik, di akar rumput itu punya definisi yang berbeda-beda. Sangat mungkin berbeda dengan yang Ibu Bapak selama ini diskusikan, apalagi secara filosofis. Ini juga nampaknya bisa menjadi catatan diskusi. Nah, ketika saya perluas, tidak dengan kata sambung, industri halal, makanan halal, dan sebagainya, tapi hanya halal, saya temukan yang berbeda lagi. Nah, ini temuannya sangat berbeda. Misalnya yang bagian kanan ini terkait dengan hubungan lawan jenis. Di sini juga terkait dengan lawan jenis. Di sini sama dengan yang tadi, tapi di sini juga terkait dengan hubungan antar lawan jenis. Nah, jadi kata-kata halal itu memang sangat variatif. Bahkan kalau Ibu Bapak lihat secara lebih detail lagi, bagaimana warganet itu menggunakan kata halal itu tidak selalu serius. Kadang juga dibuat meme yang itu mungkin membuat dahi kita berkerut lah, atau mungkin senyum kecut, atau mungkin senyum simpul. Nah, kalau kita lihat, yang membuat berbahagia adalah salah satunya, ternyata tweet dari warganet yang terkait dengan halal itu tersebar karena bahasa Melayu, bahasa Malaysia itu diidentifikasi seperti bahasa Indonesia, mirip sekali. Kita bisa lihat di sini.
Di Indonesia bagian barat itu cenderung lebih padat. Tetapi Indonesia bagian timur itu sangat jarang. Nah, ini juga mengindikasikan sesuatu, Ibu Bapak. Bagaimana kesadaran warganet terkait dengan isu halal, industri halal itu menjadi berbeda antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Nah, ini mungkin kalau dilacak lebih lanjut juga bisa jadi terkait dengan demografis agama dan lain-lain. Nah, ini bisa dipotret dengan sebaran cuit dari warganet. Nah, ketika saya masuk ke sini, Bapak, ini engagement itu bagaimana keterlibatan warganet dalam diskusi terkait dengan industri halal. Kalau kita lihat, interaction rate-nya lumayan. Jadi ini dua, kalau satu itu kita posting tanpa ada yang menyambut, kira-kira gitu. Kalau 2,4 kira-kira setiap posting itu ada yang menyambut hampir 2 atau 3 orang lah. Artinya membuka diskusi. Baik dengan mention, reply, atau dengan retweet. Tapi lagi-lagi kalau dilihat, sebarannya tidak banyak. Nah, ini sebenarnya tidak banyak. Sama sekali aktivitas yang menyangkut isu-isu tentang industri halal. Nah, kalau kita lihat exposure-nya, Ibu Bapak, nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan jumlah cuit yang mempunyai banyak pengguna. Contoh gini. Ini menarik. Jadi kalau kita berbicara edukasi publik misalnya, maka cuit tentang halal yang dikirim oleh pengguna dengan banyak followers, pengikut, itu akan sangat penting untuk meningkatkan exposure. Nah, kalau saya kasih gambaran Bapak, misal ini kalau dalam dunia politik harganya mahal. Saya pernah ketemu dengan seorang social media strategis yang nampaknya cukup aktif waktu itu ketika musim Pilpres. Satu tweet itu harganya bisa 100 juta, 140 karakter. Ketika selebritas yang punya pengikut jutaan itu mencuit sebuah informasi 140 karakter saja untuk mendukung sebuah atau seorang calon, itu dibayar 100 juta. Selebritas yang mengendorse produk-produk itu satu tweet bisa sampai 10 juta. Nah, ini juga nampaknya menarik juga. Jadi kalau kita misalnya ingin mengedukasi publik, terutama warganet, melibatkan para selebritas yang berhati emas gitu, mau membantu tanpa dibayar, akan sangat luar biasa dampaknya. Nah, ini contoh, ini juga bisa menjadi catatan. Kalau kita bisa melihat di sini, sebagian besar tweet ini dikirim oleh orang-orang dengan pengikut yang tidak terlalu banyak. Nah, saya mencoba memperlihatkan Bapak bagaimana halal itu dikontekstualisasi oleh warganet. Ini menarik. Jadi kalau yang dibuat oleh warganet semakin besar, ini semakin sering muncul. Dikaitkan dengan rezeki, dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan doa limpahkan, lipat gandakan, tapi juga ada yang mengkaitkannya dengan misalnya makanan, dilawankan dengan haram, bahkan ada kapitalisme di sana, ada produk, macam-macam. Ini bagaimana warganet sebagai representasi dari akar rumput ini melihat bagaimana halal ini dikontekstualisasi. Nah, kalau saya lihat di sini, itu memang sangat sedikit yang mengatakan industri. Bahkan tidak saya temukan kata industri sini, tapi ada muncul di sini misalkan produk. Nah, ini sudah wisata tidak muncul di sini. Jangan-jangan wisata halal itu tidak menjadi bagian narasi di warganet misalnya. Nah, ini bisa nanti dilihat lebih detail lagi. Kuliner masuk di sini. Pendidikan ada di sana, dan beberapa yang lain. Nah, saya mencoba melihat umur
dari warganet yang terlibat dalam diskusi industri halal. Di sini ini adalah yang mengirim post pertama, ini author. Post ini artinya adalah orang yang terlibat, bisa mention, bisa retweet, dan lain-lain. Kalau kita lihat, ini ada yang menarik. Ternyata yang terlibat sebagian besar dalam diskusi seperti ini, itu adalah kawan-kawan muda. Kawan-kawan muda ini antara umur 18 sampai dengan 29 lah, kira-kira seperti itu. Ini menurut saya potensi yang menarik. Dan bisa jadi ada penjelasan lain, bisa jadi yang sudah 30 ke atas ini memang tidak punya, jarang yang memiliki akun Twitter misalnya. Tapi dengan proporsi condong ke kiri, semakin banyak yang muda, nampaknya prospeknya baik. Bagaimana kita memasarkan, mengedukasi publik terkait dengan industri halal. Kalau kita bicara gendernya, ini masih didominasi laki-laki. Mohon maaf Mbak Loni, ya, ini masih didominasi laki-laki. Yang perempuan tidak begitu banyak terlibat dalam diskusi ini di media sosial. Nah, ini juga catatan juga. Catatan. Nah, kemudian bagaimana emosi dari warganet ketika memperbincangkan industri halal? Ini menarik. Yang terbesar adalah merasa ada kepercayaan di sana. Ini contohnya. Ini contoh tweet yang dikategorikan dengan nuansa kepercayaan. Ini kalau dilihat detail nanti ada emoticonnya. Ini sudah di kantor MUI mau ambil sertifikat halal, percaya. Kemudian ada juga yang joy itu apa? Bahagia, kira-kira gitu ya. Ini barang yang bikin aku bahagia adalah Wardah Lightning paket kecantikan. Selain halal produk ini juga cocok banget di muka aku. Ini contoh bagaimana dia dengan emoticon ada apa ini? Kalau dilihat ada wajah bahagia dengan tanda jantung hati. Tetapi ada juga yang khawatir dengan emoticon menangis di sini. Kalau ibu bapak lihat misalnya, demi Allah serem banget, please jangan, zaman sekarang pada kenapa sih ya Allah, tolong jualan yang halal-halal saja. Ada kekhawatiran di sana. Selain itu juga ada yang marah di sini, anger. Nah, ini juga melengkapi potret gambar yang bisa kita dapat ibu bapak dari bagaimana warganet memperbincangkan industri halal. Nah, ini bisa dilihat secara detail. Ini hanya contoh beberapa. Nah, ini saya capture beberapa gambar bagaimana warganet itu menyertai diskusinya dengan berbagai meme. Ini terkait dengan ini nampaknya kasus di Malaysia. Ikut. Kemudian di sini ada tanda bisa dilihat secara detail nanti. Jadi bermacam-macam bagaimana warganet itu mempersepsikan halal itu dengan segala macam meme yang menyertainya. Ada juga yang lucu, ibu bapak, tidak saya tambahkan di sini. Misalnya, saya tidak tahu ini termasuk sopan nggak kalau saya ceritakan ya. Jadi menggunakan untuk bercanda, tapi sebetulnya bisa menjadi inspirasi, mengedukasi kalangan milenial, bisa jadi dengan cara-cara yang apa istilahnya? Yang membahagiakan itu, tapi ya perlu dibingkai dengan etika yang tepat. Ada yang mengatakan seperti ini, ya, karena tadi terkait dengan diskusi halal banyak memperbincangkan hubungan laki perempuan, jadi nikah itu menghalalkan, menjadikan yang haram jadi halal. Nah, ada warganet yang bercanda karena babi itu haram, jadi kalau dinikahi menjadi halal. Ini tidak bermutu ibu bapak, tetapi itu menjadi narasi publik di kalangan akar rumput, bagaimana mereka itu mencoba menghubungkan kata halal dengan berbagai hal. Ini fakta sosial, terlepas kita suka atau tidak suka. Ini fakta sosial, dan masih banyak contoh yang lain. Artinya apa? Menurut saya ini bisa menjadi semacam apa ya, tilikan, insight gitu, bagaimana kita bisa mengemas sesuatu yang itu bisa membuat warganet itu engage. Nah, ini contoh. Nah, ibu bapak,
ini saya ambil beberapa kesimpulan dan pertanyaan yang saya dapatkan tilikannya dari analisis data. Sebetulnya lebih banyak, yang saya tampilkan hanya beberapa saja. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya ambil dan Ibu Bapak nanti mohon memverifikasi, memvalidasi kalau ada data tambahan misalnya dari dunia tidak maya. Jadi yang saya lihat bahwa isu halal ini belum mendapat perhatian cukup dari warganet. Indikasinya salah satunya adalah cacah cuit yang masih sangat terbatas. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini refleksi dunia nyata? Kalau ya, kita punya beberapa catatan. Misalnya terkait dengan promosi, apakah perlu ditingkatkan promosi ini? Bagaimana strateginya? Apakah daring, apakah luring? Apakah perlu melibatkan warganet dengan pengikut banyak? Apakah perlu mempertimbangkan visual yang menarik untuk menarik engagement dari sebanyak mungkin warganet? Ini yang pertama. Jadi ini catatan pertama, nanti bisa divalidasi dengan data-data yang lain. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah sikap sebagian besar warganet ini cenderung positif. Sentimennya positif, emosinya juga positif. Ini kabar baik. Cuma dari data yang ada, saya tidak bisa menemukan alasannya apa. Apakah kesadaran agama, apakah kesadaran kesehatan, apakah karena sesuatu yang taken for granted, ada di hadapan kita, atau yang lain. Nah, ini kalau bisa dicari, alasannya menjadi menarik. Karena untuk sebuah tindakan, bisa jadi itu didasari dengan beragam alasan, yang berbeda-beda, walaupun muaranya sama. Tapi saya yakin di kalangan pegiat ekonomi halal, industri halal, ada aspek teologis di sana. Ada dasar agama di sana, dan ini nampaknya juga kesadaran ini perlu dipromosikan dengan baik. Dan kalau dilihat dari perspektif bisnis, nampaknya Bapak lebih tahu. Jadi halal ini juga tidak hanya sekarang untuk warga, untuk skop global, tidak hanya menjadi kepedulian kaum muslimin saja. Yang non muslim pun juga sekarang banyak mencari produk-produk halal juga. Karena halal itu jaminan mutu, kira-kira seperti itu. Nah, saya temukan lagi yang lain. Tadi sudah saya singgung di beberapa diskusi di depan. Jadi warganet yang aktif di isu halal ini cenderung muda. Nah, ini menarik, tetapi tetap harus skeptis kita Ibu Bapak dengan sebuah pertanyaan, kesadaran tinggi di kalangan muda, betul tidak ini kira-kira? Kalau betul, alhamdulillah luar biasa. Dan sebagian besar laki-laki. Nah, ini juga perlu dilihat lagi secara lebih detail, serius di lapangan. Jika benar, tapi tadi tetap rendah, laki-laki diedukasi, tapi perempuan ini perlu penegasan misalnya. Nah, ini kalau bisa dijadikan beberapa sebagai tilikan yang bisa menginspirasi beberapa program intervensi, namanya akan sangat menarik. Ibu Bapak, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi dari perspektif yang mungkin tidak Ibu Bapak duga sebelumnya, tetapi mudah-mudahan bisa melengkapi cerita lah yang nanti akan Ibu Bapak diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.